Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba menjelaskan algoritma bubble sort menggunakan MPI. Dan berikut adalah source code-nya. Lalu dari source code tersebut kita masukkan terlebih dahulu header yang dibutuhkan, termasuk MPI.h. Lalu kita define n100 yang berfungsi define n100 ini berfungsi sebagai menentukan besar dari array-nya. Lalu kita masukkan beberapa prosedur dan variabel-variabelnya. Terdapat ada prosedur show elapse yang berfungsi untuk menghitung waktu program saat melakukan sorting nantinya. Lalu ada show vector, ini berfungsi untuk menampilkan baris data pada array dengan ID yang dimaksud adalah rank proses. Lalu ada juga panjang array, lalu ada integer merge yang berfungsi untuk menggabungkan dua array terurut v1 dan v2, di mana n1 adalah jumlah elemen array dari n1 dan n2 adalah jumlah dari array pada v2. Lalu ada lagi yang bernama, selanjutnya ada prosedur yang bernama prosedur swap. Prosedur ini berfungsi untuk menukar posisi antara i dan y. Lalu ada prosedur sort yang berguna untuk mengurutkan array dengan panjang n+1. Pada iterasi i selesai, nilai i akan berkurang. Ini sehingga i+2 tidak masuk ke dalam proses sorting berikutnya. Kemudian ada program mainnya. MPI di sini ada MPI init yang berfungsi untuk menginisialisasi MPI. Exec time itu berguna untuk menentukan waktu eksekusi. Lalu MPI comRank ini berguna untuk menginisiasi rank proses dan memasukkan variabel ID. Lalu ada MPI comSize yang berfungsi untuk menginisialisasi banyaknya proses yang akan dilakukan komputasi. Lalu ketika ID sama dengan 0, maka akan melakukan penginisiasian data array dengan memasukkan angka yang random, lalu dikalikan dengan 0,0001 yang bertujuan agar angka tidak terlalu besar. Lalu ada MPI bcache yang berfungsi untuk menyebarkan pesan ke semua proses dengan cara broadcast. Lalu ada MPI scatter yang berguna untuk mendefinisikan sebuah fungsi memecah data menjadi sejumlah sequence. Lalu semua tadi akan diurutkan dengan cara sort chunk dengan fungsi sort. Lalu setelah itu waktu pertama yang akan dikeluarkan adalah waktu eksekusinya. Kemudian setelah itu pada master akan menunjukkan array awal dan hasilnya dengan prosedur show vector, dan akan memunculkan array awal dan hasilnya. Setelah itu akan menunjukkan file berisi hasil sorting dengan perintah fopen, fprintf, dan fclose. Setelah itu semua selesai, maka kita close dengan MPI finalize. Lalu setelah itu kita coba jalankan dengan cara membuka foldernya cmd, lalu kita ketikkan MPI exec spasi min n spasi 4, yaitu banyak proses yang akan dilakukan sebanyak 4, lalu spasi nama filenya tadi bubble sort.exe, lalu enter. Nah, muncul time of process sebanyak 4 dan datanya telah terurut. Begitulah bubble sort yang menggunakan MPI. Dan sekian dari saya. Terima kasih.
Oke, jadi di sini aku akan jelasin tentang implementasi pemrograman paralel berbasis MPI pada algoritma Radix-Soft. Oke, di sini aku akan jelaskan beberapa fungsi Radix-Soft dan cara menjalankannya. Oke. Ya, di sini pertama ada fungsi getMax. Ya, fungsi ini untuk mencari nilai terbesar pada array di mana nilai terbesar itu nantinya akan digunakan untuk mencari n digit maksimal dari array yang digunakan. Ya, getMax ini misal nilai terbesar itu 722. Nah, maka besarnya digit itu adalah 3 gitu. Oke, berikutnya adalah consort. Merupakan fungsi yang digunakan untuk melakukan sort pada array berdasarkan nilai digit pada tingkatan tertentu, satuan, puluhan, maupun seterusnya. Ya, fungsi ini terdiri dari beberapa bagian, antaranya counting arranging, konstruksi array, dan print array. Oke. Nah, berikutnya adalah Radix-Sort. Nah, ini fungsi ini merupakan fungsi utama pada algoritma ini, yaitu untuk menghasilkan potong-potong program dari getMax dan consort tadi. Disimpan, diolah, sehingga menjadi array yang terurut berdasarkan algoritma Radix-Sort. Oke, berikutnya adalah fungsi print. Ini terdapat parameter integer array dan integer n. Di sini ada 2. Kemudian pada driver main deklarasikan variabel word length dan word size. Di sini pertama kita menginisialisasi MPI init. Kemudian ada fungsi memanggil fungsi MPI comRank maupun comSize. ComSize-nya ini disimpan pada variabel kalau comSize pada word size, variabel word size, nilai comRank pada variabel word length. Nah, kemudian kita akan menginisialisasi nilai array dan mengalokasikan memori untuk array selanjutnya. Kita membagi array menjadi beberapa array dengan ukuran yang sama gitu ya. Ya, di sini kita membagi array dengan ukuran yang sama. Oke. Kemudian kita mengalokasikan memori untuk subarray tersebut. Selanjutnya kita memanggil MPI scatter untuk mendistribusikan data ke setiap proses. Lalu kita menampilkan setiap prosesnya dengan memanggil fungsi print sub r size. Kita menjalankan proses Radix-Sort, kemudian printf proses keberapa dari proses keberapa, kemudian menggabungkan sorted subarray. Kemudian menggabungkan master task, yaitu menuliskan array terurut. Untuk runningnya kita buka folder Radix-Sort di Explorer, kemudian mengklik debug, kemudian ketik cmd. Selanjutnya ketik mpi exe strip n 4 Radix-Sort, yaitu nama filenya. Maka akan muncul proses 1-4 yang berisi angka-angka yang di dalam array, kemudian diurutkan pada array terurut. Sekian dan terima kasih.